Halo semuanya, kenalin, nama aku Vikan dari kelas 12 IPA 1. Kalian pernah nggak baca cerita yang awalnya terasa indah, penuh harapan, lalu tiba-tiba berubah jadi penuh konflik, ketidakadilan, dan tragedi yang bikin hati kalian hancur? Nah, hari ini kita bakal membahas salah satu novel paling fenomenal dalam sastra Indonesia yang nggak cuma mengisahkan cinta, tapi juga memperjuangkan melawan ketidakadilan. Siap-siap karena kita akan menyelami dunia Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Siapkan camilan dan cari tempat yang nyaman karena cerita ini bakal bikin kalian gregetan. Buat yang nggak suka spoiler, boleh di skip. Tapi, kalau kalian siap buat masuk ke dalam kisah penuh perjuangan dan air mata, lanjut terus ya. Bumi Manusia berlatar di Hindia Belanda akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, di mana kaum pribumi masih hidup di bawah kekuasaan kolonial yang penuh ketidakadilan. Tokoh utama kita, Minke. Minke adalah seorang pemuda pribumi yang beruntung bisa bersekolah di HBS, sekolah elit yang mayoritas siswanya adalah orang Eropa. Di tengah sistem yang rasis dan penuh diskriminasi ini, Minke jatuh cinta pada Annelies Melema, gadis Indo-Belanda yang cantik dan lembut. Annelies adalah putri dari Nyai Ontosoroh, seorang wanita pribumi yang luar biasa tangguh. Meskipun awalnya hanya dianggap sebagai pendamping seorang pria Belanda, Nyai Ontosoroh berhasil mendidik dirinya sendiri dan membangun bisnis besar. Cinta Minke dan Annelies tumbuh dalam kehangatan rumah Nyai Ontosoroh. Mereka hidup dalam kebahagiaan yang terasa sempurna. Namun, dunia luar tak akan membiarkan mereka tenang begitu saja. Keluarga suami Ontosoroh tiba-tiba muncul dan mempersilahkan status Annelies, mengklaim bahwa sebagai keturunan Eropa, Annelies harus tunduk pada hukum kolonial. Momen-momen menegangkan pun terjadi. Minke dan Nyai Ontosoroh berusaha mempertahankan Annelies dengan segala cara. Mereka melawan di pengadilan, menghadapi berbagai bentuk tekanan dari pemerintah kolonial, dan mencoba menolak keputusan yang tidak adil. Tapi, hukum kolonial sudah dibuat untuk berpihak kepada orang-orang Belanda. Akhirnya, keputusan yang paling kejam pun dijatuhkan. Annelies harus dikirim ke Belanda. Momen perpisahan ini adalah salah satu bagian paling menyakitkan dalam novel. Annelies yang rapuh tidak memiliki kuasa untuk menolak. Minke hanya bisa melihat gadis yang ia cintai direnggut dari kehidupannya. Sementara Nyai Ontosoroh, seorang ibu yang telah berjuang keras demi anaknya, harus menelan kenyataan pahit bahwa ia tak berdaya melawan sistem kolonial. Saat itulah Minke menyadari sesuatu. Perjuangan melawan ketidakadilan tidak bisa hanya mengandalkan kepintaran atau pendidikan, tapi juga keberanian dan tekad untuk melawan sistem yang menindas. Dari sinilah Minke mulai berubah. Ia bukan lagi seorang pemuda idealis yang menulis, tapi seorang pejuang yang siap bertarung melawan ketidakadilan. Kelebihan novel Bumi Manusia. Yang pertama, kisah yang kuat dan bersejarah. Bumi Manusia bukan sekedar fiksi, tapi juga gambaran nyata ketidakadilan kolonial di Indonesia. Yang kedua, karakter yang ikonik dan berkesan. Minke yang cerdas, Nyai Ontosoroh yang tangguh, dan Annelies yang rapuh. Semuanya membangun emosi yang kuat dalam cerita. Yang ketiga, gaya bahasa yang indah dan cerdas. Pramoedya menulis dengan tajam, puitis, dan penuh makna, membuat novel ini begitu hidup. Dan yang keempat, pesan yang relate dengan zaman sekarang. Isu ketidakadilan dan perjuangan dalam novel ini masih terasa hingga sekarang. Menurutku, novel Bumi Manusia ini nggak memiliki kekurangan, meskipun endingnya itu sedih karena Annelies dan Minke harus berpisah. Buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka membaca novel tebal, kabar baiknya Bumi Manusia sudah diadaptasi menjadi film pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh Iqbal Ramadan sebagai Minke, Mafar Evadojong sebagai Annelies, dan Sainif Febrianti sebagai Nyai Ontosoroh. Film ini berhasil menghadirkan visualisasi yang megah tentang kehidupan Hindia Belanda pada masa kolonial, serta menghidupkan kembali karakter-karakter ikonik dari novel ini. Buat yang penasaran, kalian bisa menonton filmnya sebagai pelengkap setelah membaca novelnya.
Jadi, kalau kalian suka cerita yang penuh makna, dijamin Bumi Manusia ini bakal bikin kalian terpikat. Buat yang belum baca, wajib banget coba. Karena sekali kalian masuk ke dalam dunia Minke dan Anneliese, kalian gak akan bisa berhenti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa baca bukunya dan tonton filmnya ya. Tetap semangat dan jangan berhenti menjelajahi dunia literasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah!